Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang zaman sekarang ini, betapa banyaknya pemahaman-pemahaman bid'ah, pemahaman subhat, lebih-lebih dalam bidang akidah. Ini sangat berbahaya kawan-kawan ya. Bidang akidah yang pemahamannya adalah pemahaman subhat, pemahaman bid'ah wad dhalalah. Bid'ah lagi sesat pemahaman ini. Di sini tentu kita akan berbicara bukan asal-asalan, tapi kita sertakan dalilnya dan memang kita tunjukkan ayatnya bahwasanya memang pemahaman ini adalah bid'ah wadhallalah lagi, artinya sesat lagi. Kenapa? Karena memang pemahaman daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salafus saleh ataupun ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama muktabar, tidak ada pemahamannya yang seperti ini. Mana dia contoh pemahaman bid'ah wa dhalalah, yaitu timbulnya pemahaman sekarang bahwasanya Allah berada di atas arsy dengan dalil surah Thaha ayat 5 yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Waduh, memang bagi orang awam ini jelas tertipu sahabat ya, karena memang langsung ada dalilnya Al-Quran. Lantas di mana kesalahannya? Ini yang perlu kita ketahui kawan-kawan. Jadi jangan mengaku ataupun begitu entengnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Waduh, seakan-akan hebatnya lah kita anak zaman sekarang ini, sehingga tidak lagi belajar kepada guru masyayikh, tidak lagi mengikuti ulama salafus saleh. Di mana salahnya? Ini perhatikan baik-baik kawan ya. Dalilnya ada, Al-Quran, murni Al-Quran dalilnya. Lantas di mana salahnya? Ini yang perlu digarisbawahi ataupun yang perlu kawan-kawan sekalian simak baik-baik. Tentang ayat surah At-Taha ayat 5 ini, telah berkatalah seorang ulama salafus saleh, ataupun bukan cuma seorang, pemahaman-pemahaman ulama salafus saleh tentang ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya ayat ini adalah termasuk ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat itu tidak dijadikan untuk hukum, tidak dijadikan untuk dalil. Nah, di sini saja sudah terdapat kesalahan yang besar menjadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil. Itu saja sudah menyalahi aturan tata cara untuk berdalil. Memangnya ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang lain lagi? Ya, jelas ayat itu digolongkan menjadi dua. Ada ayat mutasyabihat dan ada ayat yang muhkamat. Dalilnya mana? Ini ada dalilnya lagi. Quran surah Ali Imran ayat 7 kawan-kawan ya. Bunyinya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun. Ini artinya huwa, ini kan isim damir kembali kepada Allah, artinya dialah Allah allazi, Allah allazi anzala alaika, yang menurunkan di atas engkau. Engkau ini dikembalikan kepada Muhammad tentunya, akan kitab minhu, sebagian daripadanya kitab, ayatun, itu ayat, muhkamatun, ayat yang muhkamat, hunna umul kitab, itulah hukum pokok-pokok ajaran Islam, wa ukharu mutasyabihat, dan lain daripadanya itu termasuk ayat yang mutasyabihat. Jadi jelas kawan-kawan ya, sebagian ayat Allah itu digolongkan kepada mutasyabihat, sebagiannya yang muhkamat. Nah,
Kaum yang meyakini keberadaan Allah di atas arasy ini sungguh pemahaman yang bid'ah, karena menjadikan dalil ataupun ayat yang mutasyabihat dijadikan sebagai dalil. Na'udzubillah. Semoga pemahaman ini kita tidak mengikutinya. Na'udzubillah, semoga kita tidak memahami yang demikian, yang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arasy. Itu dalam segi penggolongan ayat. Ada lagi yang memang bisa kita jadikan dalil atau bukti bahwa pemahaman ini tidak betul, yaitu dari segi kajian ilmiahnya. Kalau ayat ini yang kita pakai dalil, maka ada terjadi paradok dengan ayat yang lain, yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang semisil, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Permisilan apapun itu tidak akan ada pada diri Allah ataupun pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi jihad, arah atas dan lain sebagainya. Nah, ketika surah At-Taha itu dijadikan dalil, misalkan ini dari segi kajian ilmiah ya guys, dijadikan dalil untuk menjadikan ataupun dijadikan dalil bahwasanya ayat tersebut menunjukkan Allah berada di atas arasy, sungguh sudah terjadi paradok dengan ayat Asy-Syura tadi, Quran surah Asy-Syura tadinya. Jadi ini jelas, kalaulah pemahamannya sudah tidak ilmiah lagi, maka pemahaman tersebut diragukan. Itu dari segi keilmuan ilmiah ya guys. Jadi jelaslah bahwasanya pemahaman Allah berada di atas arasy itu bukanlah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, melainkan itu adalah pemahaman ahlu bid'ah wal dhalalah. Na'udzubillah. Semoga kita umat Islam, umat yang berada dalam manhaj salaf, yang mudah-mudahan sesuai dengan salafus saleh, kita terhindar dari pemahaman-pemahaman bid'ah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Di sini kita berdiskusi. Bila kawan-kawan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentarnya, tapi disertakan dalilnya yang menyambung dengan pembahasan. Jangan lain dibahas, lain dikomentari. Berpikirlah sahabat. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran itu tidak semudah yang antum bayangkan.